Kepala desane ngene-ngene. Tadi maaf Pak Wabub, kepala desanya sempat saya roasting, nggak bisa bikin proposal. Nah, ini semuanya Allah yang ngatur. Kenapa jalannya kok nggak dibangun dulu? Ternyata di desa sini mau dibangun sekolah rakyat, dan dari 297 desa di Kabupaten Brebes, Laharlah yang terpilih untuk menjadi lokasi sekolah rakyat. Ini diantara program-program kerennya Pak Bupati untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Di antaranya 2 program unggulan yang langsung dirasakan oleh rakyat miskin. Sekolah rakyat dan MBG, makan bergizi gratis. Masya Allah. Nah, ini kan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya kan 2. Halo? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan apa ya satunya kayak lali aku. Mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu tujuan utamanya 2. 1 mencerdaskan, 2 mensejahterakan. Nah, ini aslinya sambutannya Wakil Bupati aslinya, bukan saya. Tadi karena beliau terlalu singkat makanya saya tambah. Gitu loh. Seneng sekali saya adanya sekolah rakyat yang memang itu sasarannya kepada warga kurang mampu. Jujur saja selama ini saya sering mengkritisi Pak Wabub, kenapa sih sekolah-sekolah unggulan itu adanya kok hanya di kota-kota besar dan harus mahal biayanya, sehingga yang bisa masuk di sekolah situ harus anaknya orang kaya yang punya duit. Betul? Yang kedua, masuknya seleksinya ketat, yang diterima hanya yang berprestasi dan yang pinter-pinter saja. Ini aneh. Sekolahan, tapi yang diterima di situ hanya yang pinter-pinter saja. Kan? Kalau sekolah unggulan itu yang bisa masuk di sekolah situ kan harus pinter. Betul? Nah terus anake wong welahar sing oon-oon nih. Loh ngaret Pak. Ini aneh. Tujuan utama dibangun sekolahan itu untuk meminterkan yang masih bodoh. Lah ini yang bodoh kok nggak diterima. Sekolahan dibangun itu tujuannya kan untuk meminterkan yang masih bodoh. Lah ini yang diterima kok cuma yang pinter-pinter, yang bodoh kok nggak diterima. Ini kayak ada orang bangun rumah sakit, bangunan gedungnya jadi megah mewah indah, terus dikasih tulisan gini, rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Padahal tujuan dibangun rumah sakit itu untuk menyehatkan yang lagi sakit. Lah kok yang sakit nggak diterima? Tujuan dibangun sekolahan itu untuk minterke yang bodoh-bodoh. Lah kok yang bodoh nggak diterima? Saya selalu protes itu kalau sekolah-sekolah unggulan model kayak gitu. Lagian bayarnya mahal. Katanya pendidikan itu hak seluruh warga negara. Yang bisa diterima di situ kok yang punya duit saja. Sedangkan yang kismin ini sangi sore miskin, kok nggak diterima gitu loh. Makanya itu sudah lama saya protes itu Pak Wabub. Nah, saya senang dengan adanya sekolah rakyat ini sangat membantu keluarga-keluarga miskin. Saya sendiri juga tergerak, terinspirasi, walaupun kecil-kecilan Pak Wabub. Di pesantren kami itu mayoritas yatim dan duafa. Alhamdulillah santrinya udah mulai Aceh sampai Papua. Sekarang udah 3.000 sekian dan semua biayanya gratis. Karena memang itu pertama saya juga begitu. Pendidikan itu bukan hanya haknya anaknya orang-orang kaya, tapi anaknya orang-orang yang kurang mampu juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Maka saya nampung anak-anaknya orang yang kurang mampu dan anak-anak yatim 3.000 lebih sekian, semua biayanya gratis, mondoknya gratis, sekolahnya gratis, bahkan kitab-kitab untuk ngaji kita semua sediakan semua, seragam sekolahnya kita sediakan, SPP juga nggak usah bayar. Belum ada sekolahan rakyat saya sudah bikin pondok rakyat. Loh iya, bahkan Pak Presiden belum bikin MBG, makan bergizi gratis. Saya 15 tahun yang lalu sudah MBG, mangan bareng gratis. Iyalah, ini maaf ini mimbabi takaburi ini namanya, min babis sombong nih, gak tahad takabur bin nikmah.
Ini namanya at-takabbur bin nikmah. Ya nggak apa-apa ya. Saya bisanya seperti itu. Bisanya memberi manfaat saya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang MBG udah jalan, sekolah rakyat udah jalan, dan Lahar ini termasuk pilihan. Beruntung warga Lahar, mudah-mudahan keberadaan sekolah rakyat ini benar-benar maslahah, manfaat dan barokah. Nah ini juga pas karena ini acaranya khitan kan terkait dengan pendidikan anak. Sayangnya waktunya udah mepet ini. lah kenapa? Loh gini, anak solih solihah itu penting. Nikmat dunia yang kita dapat ini banyak banget. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita di dunia ini banyak banget. Tapi yang bisa dinikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun, cuman anak solih solihah. Bahkan dunia akhirat anak solih solihah bisa dinikmati. Selain anak solih solihah, nikmat-nikmat yang kita dapat di dunia ini hanya bisa kita nikmati pada saat-saat tertentu. Di saat yang lain udah nggak bisa kita nikmati. Hanya bisa kita nikmati pada waktu-waktu tertentu. Di waktu yang lain sudah tidak bisa dinikmati lagi. Tapi kalau anak solih solihah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, bahkan dunia akhirat bisa dinikmati terus. Kasih contoh, rumah bagus kayak ini, syukuran rumah kok tadi juga sudah saya singgung masalah rumah. Rumah bagus itu nikmat dunia. Sampean punya rumah bagus, seneng, bisa dinikmati hanya pada saat sampean berada di rumah. Sampean keluar rumah kayak gini, ya nggak bisa merasakan nikmatnya rumah bagus, betul? Pakaian bagus harganya mahal, nikmat dunia. Bisa sampean rasakan nikmatnya ketika dipakai. Tapi begitu dilepas, digeletakkan, dicentelkan, nggak bisa dinikmati udah. Makanan lezat, nikmat dunia bisa dinikmati ketika sampean sehat. Coba sampean sariawan, apalagi ilate sampean melentung sak kelopo, percuma makanan enak, betul? Bapak maaf, istri cantik nikmat dunia. Bapak misalnya punya istri cantik, menarik, ayu, kemerusuke, boy semlohai, aduhai, imut yahud bahenol menomenol semok kembelen kemontok mentek mentek, mulai kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong bahenol denok denok debleng. Saking cantiknya pak, nikmat dunia pak. Istri cantik bisa pak sama nikmati ketika sampean sehat. Sampean gering, lenger-lenger. Apalagi sampean nanyang-nanyangen. Kalau anak solih solihah bisa dinikmati setiap saat. Dalam kondisi bagaimanapun. Maaf, misalnya sampean ditakdir Allah jadi orang kaya. Misalnya kan sampean belum kaya. Masa orang kaya kok mau duduknya ndoprok-ndoprok di situ? Enggak mungkin mau. Enggak apa-apa, enggak mungkin mau. Orang kaya itu kalau datang di acara ya minta tempat VIP. Anane gelem ndoprok ya mergo belum kaya. Sampean ditakdir Allah misalnya jadi orang kaya, punya anak solih solihah bisa dinikmati. Seneng, biayai habis berapapun enggak rugi karena anak iso mendem jero, mikul dhuwur asmane orang tua. Betul? Misalnya sampean ditakdir Allah jadi orang miskin seperti saat ini. Anak solih solihah bisa dinikmati. Orang tua itu misalnya sedih mikir ekonomi. Anak kalau solih solihah bisa menghibur orang tuanya. Bu nggak usah sedih bu, apa sih yang dipikir bu? Ya mikir butuhan nak. Ibu jangan gitu bu, doakan. Aku bisa kerja, nanti kalau aku punya duit, aku pengen bantu ibu. Malah aku punya cita-cita pengen memberangkatkan ibu umroh. Masya Allah, adem rasanya hati. Nah kalau anak nakal, nggak soleh solehah, orang tuanya sedih malah dibetak-bentak. Kok lenger-lenger mikir apa tuh bu? Tenger kaya wong edan. Nggak terus Sampean sehat, anak soleh solehah bisa dinikmati. Sampean sakit, anak solih solihah tetap bisa dinikmati. Ketika sehat kayak gini, punya anak neng sekolahnya pinter, ngajinya rajin, akhlaknya bagus, baca Qur'annya fasih, azan cemengkling, sholawatan ngelik-ngelik, suruh khutbah yo bisa. Masya Allah, adem hati, betul? Coba misalnya kumpulan wali murid di sekolahan, terus ada pengumuman dari gurunya.
Dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk naik ke pentas menerima piala, hadiah dan penghargaan karena anaknya berprestasi. Ibu seneng, guyu ya, munggah panggung untune diketokne terus, sampai gak iso mingkem, mingkem cediluk meletat neh tar, menerima piala sambil miring-miring, anakku, anakku. Ayo coba misalnya kumpulan wali murid, terus ada pengumuman dari gurunya. Diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Ayo, Bu. Ya Allah, sampeyan sakit sih loh. Anak solih-solihah bisa dinikmati. Saya itu pernah melihat sendiri. Ada orang tua opnam di rumah sakit, ya mesti masuk opnam ning gerdu. Opname di rumah sakit, penyakitnya lumayan parah, bukan hanya diimpus sampai pakai alat bantu nafas, apa itu namanya di apa? Oksigen, ventilator ngono lho, oksigen, desa. Oksigen. Oksigen. Ya wes ora apa-apa aku manut oksigen. Itu yang berkutuk itu loh. Diimpus pakai ventilator nafasnya. Iso senyum, kelihatan kalau seneng bahagia. Kenapa? Karena dia ngelihat anak-anaknya pada nungguin, ada yang ngaji, ada yang doa, zikir, ada yang mijitin. Masya Allah. Dalam keadaan sakit itu, anak solih-solihah masih bisa dinikmati. Sampean pindah ke alam barzah, kan rencananya sebentar lagi sampean mau dibuang ke kuburan toh. Loh semuanya, semua Pak Lurah juga mau dibuang ke kuburan. Wakil Bupati juga mau dibuang ke kuburan. Yang ceramah, loh, iya, tapi lebih dulu Wakil Bupati. Loh, sudah di sana nanti anak solih-solihah masih bisa dinikmati. Ya Allah, nggak percaya? Berangkat kalau nggak percaya. Loh anak itu kalau solih kan mikirin orang tuanya. Orang tuanya udah meninggal, dibadalkan haji. Ya Allah, padahal waktu hidup orang tuanya belum pernah haji. Tapi statusnya sama dengan sudah menjalankan ibadah haji. Karena dibadalkan sama anak. Nanti anaknya berangkat umroh, orang tuanya diumrohkan. Punya rezeki, nitip ke masjid jariah, niat dihadiahkan ke orang tuanya. Seneng terus orang tuanya. Di alam kubur dapat kiriman BLT terus. Nah iya, subsidi amal bansos terus-terusan disodakoi, didoakan tiap habis sholat, didoakan, nanti kuburnya diziarahi, dirawat, seneng. Nah kalau anak nakal ngerasake badal haji, orang tuanya udah meninggal ya diunda-tunda tok, mati ra ninggali warisan. Ada yang model kayak gitu, ada, saya tahu orangnya sekarang pakai baju warna hitam. Hoi, ngerasano nyedekai, mendoakan apa? Mendoakan habis sholat apa? Orang dia nggak sholat, malah kadang-kadang kuburannya bapak hilang. Nggak terawat, nggak pernah disobo, hilang kuburannya bapaknya. Wong mau ke kuburannya bapak ini paling setahun sekali kalau mau lebaran. Itu yang nggak tahlil, nggak zikir, nggak doa, orang nggak bisa berangkat ke kuburan ini sang warit. Bawa sabit itu loh sama kembang sama kendi. Yang nggak tahlil, kuburannya bapaknya dibuabati kayak serok. Nyongnya ora bisa ngaji pak. Kayak kembang baik pak, wangi pak, jok khawatir. Mau pulang digerojok banyu kendi kayak. Gerojok. Jare bapake teko kuburan, kelilipen lho blok goblok. Ora gelem ngaji malah kuburane bapake digerojok banyu. Nganak wedhus. Ayo coba sampean. Woi. Sampai kok iso tambah-tambah loh. Sampai di akhirat nanti anak soleh masih bisa dinikmati. Banyak orang tua yang masuk surga karena anak.
Jadi anaknya nanti mempersembahkan mahkota surga untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Moga-moga anaknya dulur-dulur kula warga Welahar benar-benar menjadi anak yang solih-solihah. Dah, matur suwun. Ya udah saya mau pindah. Ini udah sejam setengah ini ceramahnya. Ayo ikut aku, ayo ikut. Kok ya udah bagi-bagi sarung ya. Mana ya? Siapa yang siap? Ibu-ibu ada enggak? Ibu-ibu. Hah? Mana ibu yang mana? Itu yang merah itu, yang merah itu yang merah yang langsing itu. Berdiri ibu. Ibu itu loh yang baju merah itu yang gemuk lah. Berdiri. Masya Allah angele arep ngadeg. Nah, oke. Mik kasih mik. Ayo cepetan kasih mik. Ibu di situ aja nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Tolong dikasihkan miknya. Ayo tolong dikasihkan. Oke. Yuk. Salam ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toati dari Songgom. Oh Songgom, berarti siang tadi juga ikut ngaji bareng saya? Yeah. Aku ngerti tak titeni lemune. Ibu, tadi siang kan sudah ikut ngaji bareng saya, sekarang kok masih datang lagi ke sini? Kurang. Hah? Kurang. Oh kurangen. Yeah. Ayo ikut lagi kalau Sari. Tepi Pak Yai. Oh tepi. Yeah. Songgom ke sini. Oh caket. Yeah. Kan deket kan. Tadi kan hujan. Yeah. Berarti hujan. Ya ya hujan-hujan tadi udah berangkat belum? Belum. Oh selesai hujan baru berangkat. Yeah. Sama siapa berangkatnya? Sampai Lare. Kali Lare. Yeah. Pamit bapaknya pora? Pamit. Gimana pamitnya coba aku pengen denger. Pak kula badhe ngaji teng Kedungabad. Terus bapaknya jawabnya kepriye? Malah kasih salim. Hah? Kulone salim prihin kali bapaknya. Cium tangan. Nggih. Tepuk tangan ya. Terus bapaknya ngomong kepriye? Sing hati-hati, Mak. Sing hati-hati, Mak. Disangoni ora karo bapaknya? Mboten. Lho kok cetil? Sangoni salim, Pak. Oh, sangoni salim, sangoni doa. Nggih. Kok bapaknya kok ora diajak ngaji? Teng griya kali laret siwek niku hamil. Maksudnya sing hamil sapa? Larene Pak Yai. Oh, larene hamil. Nggih. Bapaknya nunggoni larene ten griya. Mamake kelayapan. Mboten no. Ya kelayapan ngaji. Udah. Ayo nama Pak Wakil Bupati siapa? Pak Urja. Siapa? Pak Urja. Alamat aslinya Pak Urja mana? Alamatnya dari Welahar. Betul Pak? Masya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah. Seneng boten nggak ada Wakil Bupati niki? Seneng. Senengnya karena apa? Karena tingkah lakunya baik. Terus? Dari awal. Dari awal. Nggih. Terus pembangunannya sae. Terus teng rakyat juga masyarakat. Memasyarakat, Pak. Mana Pak? Ini diparingi duit, ayo didongake Pak Wakil Bupati. Mugi-mugi Pak Wurja kathah rezekine. Amin. Panjang umure. Amin. Berkah lan barokah. Amin. Dunya sampai akhirate. Masya Allah, 200.000 oleh donga sakmono akeh. 200.000 dari Pak Wakil Bupati. Masya Allah. Ayo saiki pilih nyanyi apa sholawatan? Sholawatan. Oke, suarane cemengkling kok, keren suarane. Pokoknya nek lemu suarane penak. Ayo sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyawiril zalimin bil zalimin wa ahrijna min baini bil zalimin Salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. tepuk tangan guys, semangat. Iki harapane ke depan di bawah kepemimpinannya Pak Wakil Bupati niki, harapane ke depan. Harapannya mudah-mudahan makin baik memimpin masyarakat Brebes. Wes cocok. Ayo paringi sarung. Soalnya aku mau pindah. Ayo paringi sarungnya sih. Duitnya kari-kari duitnya. Ayo sarungnya cap apa? Sarungnya cap mangga. Cap mangga. Ada fotonya saya itu, lihat ada fotonya enggak? Lihat ada fotonya enggak? Ada. Ada lah, comel. Ayo itu sarung cap mangga yang Anza series, itu batik Nusantara, bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Ayo promo sarung mangga, ayo. Sarung cap mangga, sarungnya Abah Anza. Tak pakai sarung mangga, tak bahaya ta? Bahaya, apalagi tak sarungan malah bahaya. Ya udah, ini dari Pak Wakil Bupati, tak tambahi 100. Matur suwun Pak Yai. Tak tambahi. Ngono tok 300.000, tandur telung kesok. Tandur nemesuk Pak Yai. Oh, nemesuk malahan. Nemesuk. Ayo sekarang satu lagi ayo coba. Sampun Ibu, matur suwun, salam ke bapake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang sholawat. Matur suwun Pak Yai. Ya, sholawatan sudah. Sekarang nyanyi. Ayo yang bisa nyanyi. Kamu bisa nyanyi? Hah? Bisa? Ayo itu kasihkan itu. Ayo salam. Cek cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok beda ya suaranya sama yang tadi ya? Sama yang tadi loh suaranya kok beda. Nama, alamat? Perkenalkan, nama saya Eka Indriani dari Desa Luwung Gede. Oh, panggilannya? Eka. Kamu anak pertama ya? Nggih. Makanya Eka, kalau kedua Dwi, ketiga Tri, gampang ditenane. Kuliah? Sekolah SMK. Oh masih SMK, Nggih. kelas berapa? Kelas 3. Ambil jurusan apa? DKV. Oh tak pikir teknik mesin. Singkatannya apa itu? Desain Komunikasi Visual. Oh desain komunikasi visual, ngerti sampean? DKV ngerti? Desain komunikasi visual. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 12 berarti sekarang, kelas 3. Habis ini rencananya lanjut kuliah enggak? Kerja. Kerja? Nggih. Kenapa enggak kuliah? Kerja dulu, insya Allah kalau ada rezeki kuliah. Ada, pasti ada. Kalau niat kuliah pasti ada. Amin. Ada Pak Wakil Bupati kok. Nah kalau mau niatnya kuliah ya bisa aja toh Eka. Kalau mau niatnya kuliah. Ini pas sekarang ini pas lagi praktek loh ke sini di desa ini. Lagi PKL. Nah ya PKL, ya praktek PKL. PKL itu singkatannya apa? Praktik kerja lapangan. Nah iya aku tadi tanya praktek kok lagi PKL. Berapa orangnya? Berapa siswa yang PKL di sini? Enggak di sini PKL-nya. Di mana? Di Limbangan. Loh, PKL-nya di Limbangan kok kamunya kok di sini? Iya, dapat undangan. Mau dapat undangan. Misalnya nggak dapat undangan berarti nggak sampai sini. Ditanya kok. Misalnya kalau nggak dapat undangan berarti nggak sampai sini. Sampai. Hah? Sampai. Kalau ada yang ngajak. Kalau ada yang ngajak. Itu mau ngajak kamu itu? Ya udah, ayo Eka mau nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Bingung.
Bingung aku bingung, hatiku sedih sekali. Ayo Eka cepet. Ayo Kak. Bingung. Loh. Qasidah boleh, lagu pop boleh, dangdut boleh. Refnya aja ya. Ya boleh, refnya aja nggak apa-apa. Ayo. Ada yang mau request nggak lagu apa? Bingung. Malah request. Sapa njaluk Bahtera Cinta? Ayo Eka waktunya Eka. Ayo waktunya ayo. Coba. Dangdut boleh. Boleh kata Pak Wakil Bupati boleh. boleh Pak Wabung nggih? Boleh. Ayo semua talenta ditampung sama Pak Wakil Bupati. Ayo Eka. Nemu koe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Nyanyine kok ambyar, pacar sing ditresnani malah golek liyane. Ini lagu bucin. Terus wes lagune lagu bucin. Terus piye lagune terusane? Tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro. Muga ikhlas nampa tekan besok nganti tua. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati ngusapi loku sing prabas milih pepujane ati kinaryo kembange wangi sabar no momong aku muga selawase dadi siji. Ya wes tepuk tangan. Nah sekarang suara seperti itu harus dimanfaatkan untuk sholawat. Ayo saiki ganti habis nyanyi sholawat. Ayo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Kata Pak Wakil Bupati, bagus sih suarane kata Pak Wakil Bupati. Ayo terus mesti oleh duit teko Pak Wakil Bupati beres. Wis ngene kok Pak Wakil Bupati. Ayo lanjut. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nggih, terus saiki refnya. Ayo tawasalna. Tawassalna bismillah. Grogi kula. Oh grogi. Eka, ini tadi saya dibisiki sama Pak Bupati, Brebes ada program satu rumah satu sarjana. Bagi yang kurang mampu bisa mengajukan. Nanti kalau memenuhi persyaratan, insya Allah ada beasiswa dari Pemkab Brebes. Tepuk tangan untuk Pemkab Brebes. Wah keren ini programnya ini. Ini tadi berarti kan Pemkab Brebes itu pengen betul-betul pendidikan Brebes itu high gitu loh. Ya Eka ya. Kak. Dalam. Astagfirullahaladzim. Ayo budak. Ayo kamu udah punya pacar ya? Nggih punya. Hah? Punya. Loh yo, aku tahu itu. Nah, kalau belum mapan jangan nikah dulu. Tapi kalau udah mau nikah ya nggak apa-apa. Tapi Buatan. bagusnya harus siap lahir batin dulu. Nggih, siap. Siap lahir batin dulu, baru. Ya udah. Ada permintaan kepada Pak Wabub, mumpung beliau ada di sini. Ayo. Ayo. Apa ya? Gimana?
pengen iku lanjut kuliah Pak, Pengen gratis. Pengen lanjut kuliah gratis, Nggih. nanti dipertimbangkan. Nah, mudah-mudahan nanti lapangan kerja juga ada program-program yang menjadi program-program unggulan dari Pemkab Brebes. Ya udah, Pak. Porsekot. Nah, ya didoakan Pak Wabub, didoakan. Semoga Pak Wakil Bupati sehat selalu, Amin. semakin maju ke depannya, Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga Pak Wakil Bupati memimpin Brebes makin maju lagi. Amin. Intinya doa yang baik-baik. Ya iyalah, minta sarung ndak? Minta. Mintalah sarungnya nanti dikasihkan, disimpan. Ayo kasih sarung, kasih sarung. Nah itu batik Matur sama. nuwun. Kata-kata dulu, ayo. Kata-kata. Iya. Aku gak punya kata-kata. Punyanya bukti nyata. Punyanya sarung, sarung mangga. Sarung mangga bukti nyata. Ayo ngomong. Sarung mangga, bukti nyata. Iya, ya wes. Tambahi 100. Kurang. Kurang Kamu kesini berapa anak? 6, 8 sama Ibnu. Ya udah cuma nanya. Kirain mau dikasih. Ya tak tambahi 50 berarti 350. Masa Pak Lurah dari tadi kok diem enggak nambahi Pak Lurah? Pak Lurah lagi enggak bawa duit. Tak tambahi. Wes 400. Matur nuwun. Wes. Dah matur suwun semuanya. Saya harus